Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu UMKM beserta SAKIMKM. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perseorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lalu, apakah SAKIMKM itu? Jadi, SAKIMKM adalah standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAKIMKM dibuat sebagai upaya dalam memberikan dukungan terhadap perkembangan dan pertumbuhan UMKM, serta bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM yang mempunyai kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Entitas yang masuk dalam ruang lingkup SAKIMKM adalah entitas yang memenuhi seluruh kriteria maupun karakteristik yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. SAKIMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia, sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. SAKIMKM ini berlaku efektif sejak 1 Januari tahun 2018. Selanjutnya saya akan bahas tentang laporan keuangan UMKM. Saya mulai dari jenis-jenis laporan keuangan UMKM. Secara umum itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut SAKIMKM, jenis-jenis laporan keuangan UMKM itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, laporan posisi keuangan, yang dimana di sini adalah laporan keuangan yang sering disebut juga dengan neraca, yang menyediakan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada akhir periode pelaporan. Dan secara umum dalam laporan posisi keuangan ini juga mencakup 7 akun secara umum. Yang pertama itu ada kas dan setara kas, yang kedua ada piutang, yang ketiga ada persediaan, yang keempat ada aset tetap, yang kelima ada utang dagang, yang keenam ada utang bank, dan yang terakhir adalah ekuitas. Dan yang kedua tadi adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan tentang informasi pendapatan maupun beban. Pengertian dari pendapatan ataupun penghasilan adalah kenaikan suatu nilai ekonomi dari arus kas masuk dan turunnya liabilitas ataupun ekuitas, dan yang tidak berasal dari perolehan penanaman modal. Dan yang kedua adalah beban. Beban itu pengertiannya adalah kebalikan dari penghasilan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Let's go wawancara. Hai guys, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mewawancarai UMKM Lontong Malam Insomnia yang berada di Jalan Setiabudi. Baiklah, di sini saya telah bersama Bang Raja sebagai pengelola Lontong Malam Insomnia. Baik Bang Raja, saya dari Politeknik Negeri Medan. Nama saya Dea.
saya ingin bertanya kepada abang sebagai tugas dari kampus gitu bang. Yang pertanyaan saya yang pertama, bisakah abang ceritakan atau tolong abang ceritakan bagaimana asal mula lontong malam ini berdiri bang? Asal mula ya? Sebenarnya sih gak ada cerita yang menarik sih sebenarnya, bisa dibilang. Dulu lontong malam insomnia ini berawal dari buka stele di daerah Simpang Dr. Mansur yang di Setiabudi. Kebetulan nama kafenya itu Insomnia juga, jadi dipakai nama itu, Cafe Insomnia. Mungkin dia udah tahu lah lokasinya di mana. Yang di Simpang Dr. Mansur, pas yang di pemutaran lampu merah. Ya udah, nggak ada apa. Dan seiringnya berjalan waktu, makin kesini ada saran atau rekomen dari pelanggan untuk buka sendiri. Kami cari-cari tempat dari mana, dapat dua lokasinya di sini. Cuman dengan nama lontong malam insomnia itu tadi. Ini kan banyak nih bang, abang kan mulai dari dari hal yang kecil gitu kan bang. Seharusnya kan banyak nih usaha-usaha UMKM lain. Kenapa akhirnya abang pemilik ini memilih lontong? Kebetulan kemarin sang mertua dari pemilik usaha ini buka usaha juga dari lontong, dan resep yang diterima itu dari turun temurun sampai saat ini. Sampai selanjutnya nanti kita lihat lagi. Bisa dibilang hampir keluarga lah, rata-rata buka lontong juga. Ini kan abang sebagai pengelola gitu kan bang. Jadi abang pasti tahu strategis gimana caranya lontong ini bisa banyak peminatnya gitu kan bang. Karena saya lihat setiap saat gitu kan ada aja yang datang. Itu pasti kan ada promosi-promosi yang dilakukan sama abang sebagai pengelola tempat ini gitu kan. Itu apa aja bang? Promosi sebenarnya paling kita fokus promosi itu di online order seperti di Grab Gojek, kita itu fokus. Cuman kalau untuk di dine in dan takeaway segala macam, kita cuma fokusnya dari kepuasan pelanggan. Dari mulut ke mulut berarti? Iya, sejenis MLM lah, mulut ke mulut. Terus gimana ya? Nggak ada apa lagi sih sebenarnya. Spesial paling kita mengutamakan itu kepuasan pelanggan. Apapun yang pelanggan mau kita bisa berikan. Kan ini kan lontong ya kan bang, lontong itu identik dengan yang namanya pagi. Ya. Ini kenapa lontong ini dibuat ke malam gitu? Apa motivasi sehingga lontong ini dijual di malam hari? Gini ya, dari awal memang owner dari lontong malam insomnia ini udah berprinsip anti mainstream, out of the box gitu, ceritanya. Bekerja gila ya? Gila sih, memang gila sih. Dia dari awal berpikiran lain dari orang, istilahnya visioner lah. Gimana kalau ada lontong pagi hari aja, kenapa nggak malam? Apa bedanya sama malam? Beda. Di kafe abang ini apa hanya menjual lontong atau ada menu-menu lain? Ada. Mulai dari western food, western snack atau Chinese food, kita lengkap. Seperti rice bowl, apa namanya, salted egg, atau segala macam produk barat ada. Menu apa yang paling favorit biasa?
Udah dari segi nama. Ini menariknya. Dari segi nama sih kan lontong malam insomnia. Cuman di sini yang best seller itu nasi gurihnya. Oh, nasi gurih malah Iya, yang besar. nasi gurih ya. Mulai dari dine in, take away, sampai online order, nasi gurih sih best seller di tempat ini. Itu Biasanya tuh satu hari berapa nasi gurih yang dikeluarkan dari kafe abang? ukuran porsi sebenarnya 200 sampai 300 porsi. Dicampur sama lauk yang macam-macam. Selama abang mengelola usaha ini, ada nggak sih kendala sepi karena COVID atau sepi karena kan saya lihat di sebelah tuh ada tuh buka usaha lain gitu kan? Ada nggak sih kendala itu bang? Awal-awal merintis sih sebenarnya. Kita awal-awal pindah dari Setiabudi ke Mari itu kan pas awal-awal COVID tuh. Kita cuma fokus di online order sehari atau 2 hari, seminggu malahan nggak ada orderan. Cuman karena giat terus cari pelanggan, promosi sana sini, mulai dari pengenalan mulut ke mulut tadi, mulai satu persatu mulai ada lagi sampai sekarang terasa kendala gak ada. Ada 1, 2, 3 problem lah. Kalau boleh tahu nih bang, berapa sih pendapatan yang abang dapatkan dalam sebulan? Itu kan abang sebagai pengelola nih kan, pasti abang ada dikasih tahu nih sama bagian administrasinya atau bagian okupansinya. Sehari ini kita menghabiskan segini dan totalnya segini. Kira-kira Itu kalau boleh tahu berapa gitu? Profit atau gimana? Profitnya? Profit kotor aja. Profit totalnya. Untuk profit kotor di dine-in sendiri atau makan di sini, ya sekaligus take away apa semua, di angka minimal 6 juta. Itu belum online order. Sebelum online order lagi. Minimal 6 juta di sempat sampai di angka 18 atau 20 jutaan sehari. Untuk online ordernya sama, hampir mendekati juga, cuman di angka 4 atau 5 jutaan lah. Itu sehari-hari? Iya, sehari. Kalau hari-hari besar? Hari-hari besar sampai 15 atau 10 juta minimal. Di hari misalnya malam minggu atau akhir pekan weekend bisa sampai 10 jutaan. Baik, terima kasih kepada Bang Fajar sebagai pengelola lontong malam ini saya ucapkan. Semoga tetap laris ya Bang ininya, lontongnya. Buat teman-teman yang mau makan di lontong malam silakan datang di Jalan Setiabudi. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah lontong malam insomnia bermula dari buka styling dengan usaha dan kerja keras sehingga bisa jadi seperti yang sekarang ini. Meskipun nama kafe ini adalah lontong malam, tetapi makanan yang paling diminati oleh orang-orang adalah nasi gurihnya. Intinya, apabila ingin menjadi orang yang sukses, jangan takut untuk mencoba. Contohnya kafe lontong malam insomnia, yang biasanya lontong identik dengan sarapan pagi, tapi lontong malam insomnia seperti namanya buka pada malam hari. Jadi untuk kita yang ingin memulai bisnis, jangan takut untuk mencoba ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.